Shalom, Salam Faith, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati PLH Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Bapak Irjen Pol Dr. Jayadi bersama jajaran. Yang kami hormati staf khusus Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bapak Fakti Waluyo Wahid, yang kami hormati Bupati Alor dan Bupati Timur Tengah Utara, yang kami hormati Kepala Balai Besar POM Jombang, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir, yang kami hormati perwakilan Bentuk Group, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, closing ceremony program Bangun Karya Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari ini Rabu tanggal 4 Juni 2025 kita mulai. Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan perwakilan Bentuk Group kepada Ibu Dian Widianarti. Kami selamat. Bapak Ibu yang kami hormati, program Bangun Karya di Nusa Tenggara Timur kita mulai pada bulan Mei tahun lalu dengan dukungan penuh dari Bapak Gubernur NTT. Terima kasih banyak Bapak Melki, beserta Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan Balai Besar POM di Kupang. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang besar sekali atas segala bentuk dukungan yang luar biasa ini. Puji syukur kita telah melalui serangkaian kegiatan edukasi dan pendampingan, dan hari ini kita bersama dapat melakukan closing ceremony program Bangun Karya kita. Kami sangat percaya bahwa Provinsi NTT punya potensi yang sangat besar. Namun di saat yang sama kami juga menyadari akan tantangan geografis serta keterbatasan akses, pelatihan, dan peningkatan kapasitas. Dan seperti kita bersama ketahui, UMKM telah menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Ini angka yang tidak main-main, dan kita survive krisis dan COVID beberapa tahun lalu juga karena jasa mitra UMKM kita di sini. Artinya memperkuat UMKM terutama di daerah seperti di Nusa Tenggara Timur, memperkuat fondasi ekonomi bangsa secara menyeluruh. Bangun Karya merupakan inisiatif strategis dari BAP yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah-wilayah prioritas. Dan sejak diluncurkan pada tahun lalu, program ini telah menjangkau lebih dari 300 warga dan pelaku usaha mikro dan kecil di Kupang, Alor, Timur Selatan, Timur Tengah Selatan, dan Timur Tengah Utara. Mengedukasi teman-teman UMKM dalam menerapkan good manufacturing practices, cara produksi pangan olahan yang baik, serta memberikan dukungan fasilitas produksi dan bimbingan intensif, hingga pada 10 UMKM terpilih sehingga berhasil memperoleh nomor izin edar dari Badan POM. Memang kita akui bahwa belum semua mendapatkan MII tersebut pada saat kita melakukan closing acara ini, namun semuanya masih berproses dan kami sangat optimis dengan itu semua. Sekali lagi, perkenankan kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung keberhasilan ini, kepada Pak Gubernur, kepada Badan POM RI dan Balai Besar POM di Kupang yang terus secara aktif mendampingi proses sertifikasi dan edukasi terlepas dari kendala yang terus dihadapi. Dan kami juga mengapresiasi secara luar biasa kepada pemerintah kabupaten dan kota yang telah membuka akses dan mendukung keberlanjutan program ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih, rasa bangga kepada seluruh teman-teman pelaku UMKM
masih banyak hikapnya, banyak hausnya untuk memastikan bahwa kita berada pada proses dan perjalanan yang tepat untuk mencapai apa yang kita inginkan bersama, telah menunjukkan bahwa kita punya semangat belajar, beradaptasi, dan semangat kemauan untuk tumbuh. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim pelaksana dari MESA Mitra 10 yang telah menjadi penggerak lapangan. Tanpa teman-teman MESA, kita tidak bisa berprogres sejauh ini. Terima kasih banyak. Kami sangat berbahagia karena punya mitra pelaksana di sini dan dibantu oleh MESA. Pada akhirnya, sebagai penutup, kami berharap bahwa program ini bukan akhir dari suatu proses, dari suatu perjalanan, melainkan sebuah awal baru untuk memberdayakan lebih banyak lagi komunitas masyarakat yang ingin berkembang di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas sambutan yang hangat kepada kami selama menjalankan program ini di Nusa Tenggara Timur. Semoga UMKM di NTT semakin maju dan menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi di provinsi NTT. Kata, terima kasih, salam sehat bagi kita semua. Testimoni beserta UMKM bersama Balai Besar POM Kupang yang akan disampaikan oleh Ibu Praviani Soares Sarmento dari UMKM Watujo, Kabupaten Kupang. Sore ini kami sengaja menghadirkan seorang sosok yang kiranya bisa menjadi contoh bagaimana membangun sebuah usaha dengan tekad dan juga bisa memberi gambaran kepada kita capaian hingga saat ini. Kiranya ini memotivasi masyarakat NTT, khususnya pelaku UMKM, untuk tidak mudah patah semangat, untuk terus berusaha. Kalau ada niat, ada kerja keras, tentu pada ujungnya akan menikmati hasil. Selamat sore, Ibu Flavi. Selamat sore untuk kita semua. Bu Flavi, ini ada Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Pak hadirin, ingin mendengar cerita Bu Flavi awal mula membangun UMKM Watujo di Kabupaten Kupang. Cerita bagaimana mengumpulkan kekuatan untuk memulai usaha ini seperti apa? Silahkan Bu Flavi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Praviani Soares Sarmento, UMKM Minyak Milik Murni Watujo yang beralamat di OEPO RT 014 RW 006 Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke, ini sedikit cerita. Untuk Minyak Milik Murni Watujo ini, izin edarnya terbit pada bulan Maret dengan nomor izin 1825/1591. Saya memproduksi minyak kemiri dengan menggunakan mesin. Dengan ukuran kita menggunakan untuk kemasannya, kita menggunakan botol kaca ukuran 20 mili, 30 mili, 60 mili, dan 100 mili. Saya mulai memproduksi minyak kemiri pada bulan April untuk penjualan di Kota Kupang sebesar Rp1.280.000 dengan penjualan terbanyak saya itu di pusat oleh-oleh dan jajanan khas NTT Kupang yang beralamat di Oba, dan untuk penjualan ke Timor Leste sebesar $120.50. Jadi saya memulai ide untuk UMKM, ide untuk menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri itu muncul pada tahun 2020.
kendala lagi karena saya tidak punya modal untuk membuat rumah produksi dan membayar tenaga farmasi. Jadi beberapa hari kemudian saya diundang lagi Balai POM untuk mengikuti kegiatan di Jemaat Premium Mangutepen. Itu untuk pertama kalinya saya bertemu Bapak Gubernur, Bapak Merkila Karina, dan Bapak dan Kepala Balai POM, Bapak Cloud, di mana di situ saya menyampaikan kendala yang saya hadapi. Puji Tuhan, lewat beberapa hari kemudian saya diinformasikan lagi dari Balai POM Besar Kupang bahwa saya mendapatkan program bangun karya berupa rumah produksi. Dan dari situ saya mendapatkan informasi lagi, saya direkomendasikan tenaga farmasi dari Balai POM Besar Kupang. Dari situ saya mulai untuk bersemangat lagi untuk memproduksi minyak kemiri murni Wonocolo dan mengekspor minyak kemiri murni Wonocolo ini ke Timor Leste. Baik, luar biasa Bapak Ibu semua, kita sudah selanjutnya memberi apresiasi. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Ibu Flavi. Jatuh bangun seperti lagu yang jatuh bangun, tetapi hasilnya sekarang sudah dinikmati. Ibu Flavi boleh ceritakan kepada kita semua proses pendampingan yang dilakukan oleh Badan POM itu lama atau tidak, bayar atau tidak, mahal atau bayar mahal atau tidak, sehingga bisa memotivasi kita semua untuk ke depan tetap berusaha untuk memenuhi atau mempunyai cita-cita. Silakan Bu Flavi. Oke, di sini saya mau mengajak saudara semua yang punya produk, jangan takut, jangan ragu untuk mendaftarkan produk kalian ke Balai Besar POM Kupang, karena prosesnya cepat, mudah, dan kita didampingi. Tetapi sekarang kapasitas produksinya setelah dapat izin edar sudah meningkat berapa banyak, dan omsetnya sekarang atau pemasarannya sudah kemana saja setelah ada izin edar? Jadi setelah saya memiliki izin edar, nomor izin edar ini, pemasaran saya, penjualan saya meningkat. Untuk pemasarannya sudah sampai ke Timor Leste dengan total penjualan itu sebesar $120.50, dan untuk upah itu sebesar Rp1.280.000. Penjualan terbanyak saya itu di pusat oleh-oleh dan jajanan khas NTT Bupati. Baik, terakhir Bu Flavi, mohon bisa memberikan ajakan atau himbauan kepada masyarakat NTT, khususnya para pelaku UMKM, dari pengalaman yang sudah Ibu Flavi alami. Oke, untuk semuanya yang punya produk, mungkin kita di luar sana kadang berpikiran bahwa kalau untuk urus izin edar pasti prosesnya rumit, bayarnya mahal juga. Tapi di sini jangan takut, jangan ragu. Untuk pengurusan izin edar prosesnya cepat, mudah, dan kita didampingi, harganya juga untuk pembayarannya juga terjangkau. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk Ibu Flavi. Demikian Bapak Ibu, selamat sore. Marilah kita ikuti bersama sambutan PLH Kepala Badan POM Republik Indonesia kepada Bapak Kanisma. Bapak Gubernur, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, kami mewakili Bapak Kepala Badan menyampaikan permohonan maaf. Bapak Kepala Badan tidak bisa hadir bersama kita pada sore hari ini
beliau saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Insya Allah tanggal 12 nanti Pak Gubernur beliau akan kembali ke tanah air. Sebelum beliau berangkat, Pak Gubernur, kami sudah merencanakan agenda balasan kunjungan Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu. Jadi Pak Kepala Badan, kami rencanakan untuk datang ke Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk balasan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur beserta jajaran pada bulan Maret yang lalu. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada bulan Maret yang lalu Pak Gubernur ini datang kepada Bapak. Tidak tanggung-tanggung, beliau membawa semua bupati wali kota yang ada di seluruh Indonesia. Jadi waktu itu saya selaku sastra terkaget-kaget, kok semua ini dibawa ya oleh Pak Gubernur ke Badan POM. Ada apa ini kira-kira? Nah, setelah saya telusuri ternyata Pak Gubernur ini dulunya adalah anggota DPR RI Komisi 9, yang kebetulan Komisi 9 itu adalah mitranya Badan POM, sehingga punya hubungan emosional yang cukup dekat dengan Badan POM, sehingga beliau datang ke Badan POM dengan membawa seluruh bupatinya itu ke Badan POM. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur? Kita perlu apresiasi Bapak Ibu hadirin sekalian. Pak Gubernur datang ke Badan POM itu membawa harapan, membawa keinginan. Apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur? Pak Gubernur ingin membangun Nusa Tenggara Timur ini lebih baik dari tahun ke tahun. Apa yang dilakukan? Beliau mencoba untuk menghubungi teman-teman beliau ketika beliau di Komisi 9. Siapapun yang bisa berinvestasi di Nusa Tenggara Timur untuk membangun Nusa Tenggara Timur ini didorong untuk dibawa ke sini. Nah, salah satunya mungkin dari bentuk, ya kita berikan apresiasi dan mungkin banyak lagi nanti teman-teman Pak Gubernur yang akan dibawa ke Nusa Tenggara Timur untuk membangun bagaimana masyarakat Nusa Tenggara Timur ini terus berkembang, sehingga Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi yang sejajar dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa atau Pulau Sumatera. Nah, itu yang saya baca coba dari apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur ketika bertemu dengan Pak Kepala Badan. Nah, di samping itu juga Bapak Ibu sekalian, ada beberapa keinginan yang disampaikan oleh para bupati pada waktu itu. Salah satunya adalah Nusa Tenggara Timur ini kan termasuk salah satu yang memproduksi beberapa kabupaten minuman beralkohol. Nah, dari bupati itu meminta kepada Badan POM, Pak, kira-kira bagaimana? Apakah Badan POM bisa menyerap aspirasi kearifan lokal ini bisa dilakukan di Nusa Tenggara Timur, ya, karena banyak hasil minuman beralkohol melahirkan putra-putri terbaik yang ada di Nusa Tenggara Timur berkat itu proses produksi minuman beralkohol. Nah, ini Pak Gubernur sedang kami lakukan kajian dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Di satu sisi regulasinya memang ketat, di satu sisi kita mencoba untuk bagaimana membaca kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur, sehingga kita akan jadikan secara gamblang. Nah, begitu juga dengan keinginan-keinginan dari para bupati. Ada tanaman-tanaman khas yang ada di Nusa Tenggara Timur ini perlu dilakukan penelitian sebagai bahan baku obat alam. Itu nanti bisa dikembangkan terus. Nah, apa yang menjadi keinginan dari bupati dan wali kota sedang dibahas Pak Gubernur. Nanti ketika Pak Kepala Badan
hadir di sini itu nanti akan disampaikan kepada Pak Gubernur dan para bupati sesuai dengan keinginan para bupati dan wali kota. Mudah-mudahan bulan Juni, akhir bulan Juni atau awal Juli bisa kami agendakan untuk berkunjung di Nusa Tenggara Timur. Kita ikuti bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat PLH Kepala Badan POM RI yang juga Sistama, Sekretaris Utama Badan POM RI, Irjen Polisi Dr. Jayadi. Tepuk tangan dulu buat beliau. Beliau ini bintang 2 seangkatan dengan Kapolda. Jadi Pak Rudi ini yang di beberapa media disebut sebagai calon Kapolri Republik Indonesia ini temannya beliau, kami sudah diskusi panjang. Saya kamar ini juga, sama tahu jadi beneran kita juga agak nyaman untuk berbang. Yang saya hormati Staf Khusus Kemenko Bidang Pemerintahan Masyarakat, Pak Firi Wahid. Pak Firi ini bapaknya adalah Dr. Umar Wahid, adik kandungnya Gus Dur. Dan satu-satunya keluarga Gus Dur yang masih hidup itu cuma tinggal ayahnya. Tepuk tangan buat Firi Wahid. Yang saya hormati Bapak-bapak kepala daerah dari ini, saya sebut dulu dari angkatan pertama ya. Pak Valen Kebo, Bupati Timur Tengah Utara, Pak Is Kamal, Bupati Alor, kemudian Bupati Timur Tengah Selatan, Pak Munce, dan Bupati Kupang, Pak Yos Dede, yang tadi katanya baru disemau, katanya, contoh yang semau semau. Dan juga saya dari Kota Kupang, terima kasih Pak Ikhlas. Yang saya hormati Kepala Balai Besar POM Pak Yos dan jajaran. Dari Jakarta ini bisa lihat ada hadir mendampingi Pak Irjen Polisi Jayadi, ada Ibu Asti dan teman-teman, terima kasih. Sudah normal lagi Bu Asti? Kemarin ikut acara begini dan lagi ngampung bulan, kasihan bulan. Yang saya hormati para pimpinan OPD dan provinsi yang hadir hari ini, Pak Sony Levy, Kepala Perindah dan Kursus ini, Pak Sony Levy. Kemudian Ibu Dr. Ian, terima kasih sebagai Kadis Kesehatan, dan Ibu Priscilla sebagai sesi pimpinan Kabiro. Yang saya hormati tim pelaksana dari MESA, Mitra Solusindo, MESA. Mana MESA? Nah, itu berdiri MESA. Ini bertiga ini banyak orang yang bertiga ini yang bantu sampai ini sampai jadi sebenarnya berkata kemudian mereka tiga ini yang kerja keras begini. Terima kasih banyak bertiga ini buat Fitri dan juga buat Sisjen. Yang saya hormati Lembaga Perwakilan Nusa Tenggara Timur, para pejabat TNI sipil dan Polri, dan juga terutama para pelaku UMKM yang sudah menjadi bagian dari pertukaran semua para UMKM, dan tentunya seluruh tim dari Balai Besar POM Kupang yang sudah membantu ini semua di bawah pimpinan dari Bu Esther ya, atau siapa ya? Esther ya, kalau Esther dulu. Esther itu orangnya kecil tapi pengawalnya besar. Undangan dengan hadir dan saya hormati. Teman-teman pers yang ada pada hari ini, terima kasih. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Ini malah saya lupa lagi, yang paling penting lagi. Saya sudah sebut semua orang. Ini ada orang yang di belakang layar yang membuat tulisan sampai jadi. Ibu Dian Widianati, Keputusan Gubernur dan Kelurahan, Head of Corporate and Regulatory Affairs dari Google Group, yang mereka berdua ini utusan dari dulu dari
pimpinan betul untuk urus soal ini. Sekali itu kita buat Mbak Dian dan juga Mbak. Puji dan syukur kami kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenannya pada hari ini kita boleh bersama-sama merayakan acara closing ceremony program Bangun Karya BNTT. Program ini sudah kita bahas sejak lama sebenarnya, sejak saya masih jabat ini. Dan untuk itu, karena sekarang sudah sebagai gubernur, tentu atas nama pemerintah dan masyarakat provinsi NTT, saya mengucapkan selamat datang kepada Pak PLH, Kepala Badan POM, Sesama Badan POM, Pak Irjen Polisi Jayadi beserta jajaran, staf khusus Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pak Firi dan jajaran, dan juga buat kemudian pasangan jajaran yang sudah membantu pengembangan UMKM di NTT. Tadi sudah disampaikan bahwa 60% dari total produk domestik bruto nasional kita itu dari UMKM, dan yang hebatnya itu dia 60%, tapi menyerap 97% angkatan kerja kita itu ada di situ. Jadi tenaga kerja Indonesia itu 97% adanya di sektor UMKM yang menyumbang 60% dari total pendapatan. 40% berarti ada di wilayah non UMKM, tapi hanya menyerap 3% saja dari total tenaga kerja di negeri ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, kita lihat UMKM terus maju, walaupun dia terbatas di infrastruktur, regulasi, akses permodalan, SDM dan sebagainya, tapi tetap maju karena itu dukungan dari terutama bapak-bapak, ibu-ibu, para bupati, wali kota yang sudah mendukung UMKM di lapangan. Tentu hari ini kita bersyukur karena proses kolaborasi antara swasta, kemudian Badan POM dan pemerintah NTT dan IK2C NTT sudah bisa membantu teman-teman UMKM untuk sampai pada titik ini. Dan ini sebagai contoh saja. Ke depan kita akan membuat seperti ini untuk hal yang lebih besar lagi. Jadi untuk 10 UMKM yang bergerak di bidang pangan olahan, kosmetik dan obat obatan yang tersebar di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Alor, Timur Tengah Utara. Tentu ini hanya awal dan nanti besok kita akan buat yang lebih besar lagi. Kita masih ingat Bapak Ibu sekalian, waktu kemarin saya dan para bupati wali kota kita ke Jakarta, Pak Taruna itu luar biasa. Waktu itu sudah mengatakan Kepala Badan POM bahwa Badan POM RI akan mendampingi pemerintah provinsi tingkat 2 NTT untuk mengembangkan UMKM. Seperti tadi disebutkan oleh Pak Sestama mewakili. Dan ini memang diskusi antara Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden kepada Pak Kepala Badan POM. Dan ini juga saya tahu dari beberapa sumber juga dari Bang Dasko dan sebagainya, bahwa memang Badan POM kali ini akan bergerak lebih progresif ke wilayah tersebut. Selamat datang juga buat Pak Leri Lubidara, Komandan Koperasi Merah Putih. Berdiri dulu. Nah, ini dia orangnya. Koperasi Merah Putih kita pegang oleh NTT yang dikejar Pak Leri. Kalau berhasil, nah itu urusan yang lain. Kalau gagal, Pak Leri. Nah, jadi kita sudah dengar di Jakarta, dan hebatnya adalah Badan POM RI itu secara akumulatif dia mengurus obat-obatan, baik obat tradisional maupun juga obat modern, kosmetika, makanan, minuman. Yang saya paling kaget adalah ketika Pak Kepala Badan POM Pak Taruna Ikrar menyampaikan untuk total uang yang berputar di industri yang Badan POM urus ini hampir 5.000 triliun. 5.000 triliun itu lebih daripada APBN Republik ini. Bahkan angkanya saya pikir itu berarti dia di atas migas, di atas pabak, bahkan juga di atas pendapatan pajak tahunan. Jadi uang berputar di sektor yang ada dalam kendali Badan POM, karena itu semua membutuhkan izin edarnya dari Badan POM. Itu ada hampir 5.000 triliun. Jadi betapa hebatnya lembaga ini memastikan bagaimana industri bertumbuh, perdagangan bergerak, dan itu harus terizin Badan POM. Sehingga kalau tadi Badan POM sudah mengatakan membantu kita di UMKM, termasuk urusan miras, kita mesti bersyukur Pak Soni. Bila Pak Soni besok mau minum
Di luar itu, karena tadi Pak Gayu sudah bicara duluan bahwa akan ada yang bantu. Tadi pagi saya dengan Bupati Lembata, saya sudah diskusi, kemudian saya sudah telepon teman yang di Jakarta juga. Kami yang pasti sekarang Pak Jayadi, kami ingin agar kita itu ada 1 million suatu produk dari setiap desa kelurahan. Kemudian dia nanti naik berikutnya adalah gerakan beli NTT. Kenapa gerakan beli NTT ini penting? Data dari Bank Indonesia, barang yang kami kirim keluar NTT itu kira-kira 7 triliun. Barang yang masuk dari luar NTT ke dalam NTT ini kira-kira 59 triliun. Kami punya defisit 51 triliun lebih. Dan di antara 51 triliun itu pasti ada di antaranya itu adalah produk-produk yang hari-hari kita pakai, tapi bisa juga kita produksi di sini. Contoh yang paling praktis itu air mineral yang dari teman kita semua. Air mineral itu kan kami bisa pakai seperti ini, Aquafin, ini produk di NTT, bisa juga pakai produk dari luar. Kami memilih pakai produk dari NTT yang sudah lolos Badan POM. Dan ke depan, saya berharap agar setiap kabupaten itu juga ada produk air minum sendiri. Tadi Lembata, setelah saya tahu ada potensi air minumnya yang bagus, itu saya sudah kontak teman di Jakarta orang untuk dia siap untuk nanti dia cek, dia mau investasi di bidang air minum di Lembata. Nah nanti juga buat Kabupaten Kupang, buat TTS, buat TTU, buat Alor, kalau mau bikin air minum sendiri kita cari pengusaha bisa. Kemudian kita pakai sebagai keterangan untuk masyarakat. Setuju? Ada badan bisnis yang bantu. Daripada kita beli produk air mineral dari luar, lebih baik produksi sendiri, beli sendiri. Yang penting badan POM sudah setuju. Bahkan saya sempat diprotes lagi bilang, kalau kita dapat botol model begini dari Jakarta, kita kalah di volume kalau jadi pakai kontainer. Oke, saya kontak lagi teman, saya buka pabrik plastik di sini. Kita bikin produksi dari sini sehingga menekan juga biaya pengiriman dari Jakarta. Jadi semua bisa kita bikin kalau memang kita mau benar. Karena saya sudah melakukan para forum terhormat ini, kalau di pimpinan pemerintah sudah beberapa kali saya sampaikan, harusnya kan kita ini dengan pengetatan anggaran pemerintah, mestinya kan pertumbuhan ekonomi NTT mestinya turun, karena NTT ini belanja publik pemerintah yang menggerakkan ekonomi NTT sepanjang berpuluh-puluh tahun. Itu bisa dilihat nanti dalam angka yang ada di Indonesia. Tapi tahun ini ada yang menarik. Kira-kira 3 bulan lalu, di bulan Januari, Februari, Maret 2024, itu kita punya pertumbuhan ekonomi NTT di bawah 4%. Itu tahun Januari, Februari, Maret 2024. Di tahun 2025 ini sudah ada pengetatan anggaran oleh Pak Prabowo. Justru pertumbuhan ekonomi NTT tinggi di atas 4%. Di atas 4%. Saya tanya sama kepala BPS, apa sumbangan terbesar kenapa justru ada pengetatan anggaran pemerintah yang dalam logika kita mestinya pertumbuhannya kan menurun, pertumbuhannya bisa menurun. Tapi kenapa dia naik? Ternyata karena sektor pertanian bertumbuh. Dan itu sampai itu mungkin kami provinsi dan kita juga kami belum pompa dulu. Gara-gara kami ketemu Menteri Pertanian dia pompa kita terus pertanian semua bergerak, pertanian bergerak, apalagi MBG sudah mulai bergerak di lapangan. Ternyata pertumbuhan ekonomi NTT di 3 bulan pertama tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Di saat ada pengetatan belanja publik, efisiensi kita lakukan. Artinya, apabila kita gerakin sektor swasta, pertumbuhan ekonomi bisa juga bertumbuh. Apa kita mengandalkan hanya kepada belanja pemerintah. Dengan demikian saya terima kasih sekali dengan dukungan Badan POM hari ini. Juga dari DRT, terima kasih Pak Dian, masalah teman-teman. Hari ini menjadi contoh bersama dengan teman-teman UMKM yang sudah jadi ini. Kita akan buktikan bahwa produk-produk yang sudah ada di depan kita ini nanti memang tadi disampaikan soal pasar. Nanti pasar pun juga kita akan masuk dalam 2 skema. Ada pasar yang selama ini sudah ada kayak yang kita lihat berbagai gerai-gerai sudah ada selama ini, sudah ada ini saya ada beberapa yang produk itu. Ada Mart itu. Nanti besok itu akan bikin juga namanya NTT Mart.
NTT Marketing itu bagaimana juga produk-produk NTT itu juga bisa dijual lewat situ juga. Jadi dia bisa masuk yang lewat pasar lokal maupun lewat pasar lokal. Dan ini pernah dilakukan dalam rangka juga kita menjaga agar produk UMKM semacam ini juga bisa melalui pasar yang benar dan kemudian juga bisa dijual. Kami akan membuat ini dalam beberapa waktu ke depan, sehingga nantinya dengan dukungan dari Badan POM RI, Balai Besar POM dan dari berbagai Balai POM yang ada di NTT ini, Lokaspom, Lokapom, mudah-mudahan kita bisa melakukan ini semua dengan baik. Tadi sudah Pak Sesta tadi sampaikan, kita punya lebih 1000 UMKM, terima kasih dari jurnal seperti itu. Penerbitannya nomor induk perusahaan sudah ada 20 UMKM, surat untuk izin edar produk 20 UMKM, sertifikasi halal 30 produk, akses permodalan produk 34 perusahaan, peningkatan kapasitas SDM 30 UMKM, dan kebetulan pelatihan perut ada 15 UMKM. Sebagai gambaran kita menyampaikan di forum ini adalah Bank NTT sudah melakukan untuk kita ada hapus urusan utang kur. Tetap ditagih tapi kita hapus bukan kemudian ditagih tapi dia hilang dari pembukuan untuk urusan utang Bank NTT. Kami sudah komunikasi dengan Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman. Kalau kita bulan Juni itu masuk nanti kur masuk di kita 1T. Akan ada masuk kur 1 triliun ke Bank NTT. Mudah-mudahan tidak berkurang lagi. 1T ini nanti akan kita putar di kur se-NTT untuk memastikan semua kabupaten kota bisa punya namanya one treatment product pakai dengan dana 1T. Kita akan kerahkan di semua desa kelurahan. Nanti bersama dengan ada lembaga agama, kampus, pengusaha himpunan kami dan kita putar di mana. Tidak perlu kami punya uang dari APBD. Kita pakai uang dari Bank NTT ini yang ada uang ini, tapi didampingi biar jangan ada nanti dia macet lagi. Nanti saya akan bersama dengan para bupati, wali kota, kita akan pastikan bahwa kur 1 triliun ini bisa efektif memutar OVO di bawah buat bilangan produk. Termasuk juga kita akan bikin nanti pasar namanya NTT Mart untuk juga bisa memastikan bahwa barang-barang ini bisa laku dan bisa kita pakai. Topik intinya adalah seluruh produk yang kita hasilkan ini adalah substitusi dari yang dari luar kita masuk. Jadi 59T yang jadi 51T ini kita ambil 5 triliun saja 10%. Kita bisa putar dalam ekonomi substitusi yang kita bisa bikin sendiri di NTT. Kita bisa bagi lagi 5T itu misalnya masing-masing bisa ambil 200 miliar per jenis item yang kita mau putar ini. Pasti sudah sangat menggerakkan juga potensi di tempat kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih buat acara ini, buat Pak Jayadi yang sudah mewakili Pak Karuna Iqbal yang tadi menjalani ibadah haji di Mekah, juga dari Bentur Group, representasi dari British American Tobacco, juga semua pihak yang sudah membantu acara hari ini. Saya terima kasih sebesar-besarnya hormat segitiga bagi kita semua. Dan saya senang hari ini para pemimpin tertinggi kami juga ada di sini. Tadi waktu pada saat pertama Pak Bupati Pak Fadil melalui kami cuma 2 saja, ada Pak saja. Saya sama-sama lagi yang mau dipakai. Saya cek kalau ada Pak Bupati TSW atau Bupati TTS. Bupati kita mau dulu. Telepon Pak saya ke Pak Bupati Kupang, baru turun dari Semang, ada inspeksi mendadak. Kemudian Pak saya ke Kota Kupang, jadi ini udah lengkap. Dan saya percaya kami tadi saya sudah bicara juga dengan Pak Wakil Gubernur Pak Kurnia Sadoma. Kita nanti akan mulai nanti ada namanya UMKM naik. Jadi kita akan bikin nanti 2 minggu sekali di depan pelataran kantor gubernur sepanjang jalan kali ini. Kita akan bikin setiap 2 minggu sekali itu ada acara UMKM naik dari mulai hari Jumat jam 6 sore sampai dengan hari Sabtu jam 10 pagi habis Car-Free Day. UMKM berjaya sering dalam kata ini, silakan UMKM sekarang tampil di sini. Kita buka itu. Jadi kami sudah bahas berdua dengan Pak Wakil Gubernur. Nanti kalau kemarin itu Pak Victor yang memimpin operasi pertama. Nanti besok kita membutuhkan, besok mungkin Pak Rinda yang memimpin lagi atau semua. Ganti-ganti. Betul-betul. Seluruh UMKM NTT yang nanti kalau mendaftarkan, kita akan taruh seluruh data tarif kita pilih. Mulai dari Jumat jam 6 sore paling lama kita sudah buka sampai dengan besok hari Sabtu jam 10 pagi baru kita buka. Jadi dia berkuasa penuh dari jam 6 sore kita tutup tadi ujung-ujung. Itu jadi
bisa juga dikontak. Beliau punya tugas itu adalah kita masih ada nanti semacam NTT Mart nanti ada di Bandara Ertali, kemudian nanti ada juga di Labuan Teno dan di Bolok, juga nanti mesti masuk lagi di Labuan Bajo di Bandara Besar Jakarta. Saya pikir ini beberapa yang saya sampaikan menandai acara yang bagus dan mulia ini. Saya terima kasih buat semua yang sudah mempersiapkan acara hari ini, yang sudah mendorong agar kita semua bisa kumpul bersama. Mari kita wujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Acara hari ini juga perlu saya sampaikan adalah kelanjutan acara dari tadi pagi. Tadi pagi kami acara dengan Sekjen Kemenkes, di dua-duanya datang saya semua. Tadi pagi Sekjen Kemenkes Fakultas tiba jam 6 pagi. Kami acara di sini dari jam 9 sampai dengan tadi jam 1 siang. Dengan Fakultas Sekretaris Jenderal Kemenkes RI. Tadi siang itu kami membahas bagaimana evaluasi dari proses perjalanan pembangunan kesehatan di NTT sepanjang tahun ini. Buat para bupati yang saya hormati, Pak Sekda, Pak Wali Kota Kupang, ternyata catatan dari Pak Muda tadi, NTT masuk kategori merah. Kenapa? Karena banyak program pusat masuk di puskesmas belum dieksekusi. Di ini, Pak Yos, belum diklik. Jadi tadi Pak Sekda bilang begini, ini NTT masuk betul ya, masuk kasih doi sebelum diklik. Jadi teman-teman di kampus ini masih kita cek dulu, karena itu banyak DAK sudah sampai di sini. Udah perlu beli kok biar jadi barang yang bisa ditampil di mana. Itu tadi hampir satu NTT sama. Nah ini kalau bisa kita segera minta teman-teman kampus segera eksekusi dan bisa belajar memang sudah program pusat. Karena takut nanti kalau di program pusat tidak belajar nanti orang bilang kita sudah butuh gitu, kawan. Nah khusus hari ini terima kasih, nanti kita akan pola lebih lanjut tadi miras, kemudian di potensi daerah yang bisa kita kembangkan nanti di seluruh NTT dengan baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam sehat bagi kita semua. Salam bahagia. Ayo Bapak NTT. Ayo Bapak. Keras. Ayo Bapak NTT. Terima kasih. Kami mendampingi ya. Selanjutnya kepada UMKM diizinkan pembayaran kesehatan yang selama beberapa bupati di Bangladesh. KM diizinkan yang selama beberapa bupati di Bangladesh. 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak. 1, 2, 3. Oke. Jangan takut nona, bupati Izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo, Budian. Izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Izin Ibu. Izin. Ini dulu. Yang itu lagi yang sudah lagi. Ikut. Izin. Izin apa? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Senyum kamera apa? Senyum kamera 1, 2, 3. Selanjutnya
Izin Bapak lihat kamera 1, 2, 3. Kembali sini Bapak. Jangan. Itu. Oke. Izin Bapak kamera sini 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Yang terakhir pas ya sama kita boleh ya. Oke. Izin Bapak 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya. Oke. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini Bapak 1, 2, 3 sekali. POM Republik Indonesia dilakukan pada Balai Besar Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. yang akan diserahkan oleh perwakilan bentuk kepada yang pertama kepada Bapak Gubernur bersama Bapak. Selanjutnya kepada Bapak PLH Kepala Badan POM Republik Indonesia. Dan selanjutnya kepada Kepala Balai Besar POM Polhukam. Ini kamera sini. Baik, penyerahan ceramah selesai. Kami silakan. Hari ini kami bersyukur sudah bisa menyelesaikan acara kerjasama antara pemerintah Provinsi NTT, pemerintah tingkat 2 NTT dari Kabupaten Kupang, Kota Kupang, RTS, Alor dan Timur Utara bersama dengan BAT dan juga dengan Badan POM RI dan Balai Besar POM. Hari ini hadir Pak Sestama, Pak Irjen Polisi Jayadi dan juga dari media. Kami berterima kasih untuk semua kerjasama yang sudah dilakukan. Hari ini ada 10 UMKM yang sudah bisa kita launching, produknya sudah melewati proses Badan POM RI dengan baik. Dan melalui acara hari ini, ke depan kami pastikan bahwa akan makin banyak UMKM di NTT yang dibantu oleh Badan POM RI melalui Balai Besar POM di NTT ini untuk terus kita menghasilkan produk-produk terbaik dari seluruh NTT, baik itu produk pangan olahan, obat tradisional dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih pada para bupati yang sudah membantu kami bersama untuk sukses POM ini. Khususnya juga mulai dari Balai Besar POM di Kupang yang dalam pimpinan dari POM RI dan juga teman dari BAT. Bersama-sama, ayo bangun NTT, ayo bangun NTT. Terima kasih. Ini apa nih? Dipakai ke mana? Cara pakai? Dipakai sebelum keramas Kak. Jam 30 menit baru keramas. Perempuan atau laki-laki? Semua bisa. Oke. Ya, Mana yang mana? banyak lah. Oh, Pati. Pertama mesti sedang nomornya. Merah. Sini. Saya ambil 2. Berapa? Tahu, ini berapa satu? 30.000. Mana? Ini berapa? Ini ambil 2 atau? Ini apa ini? Bagi-bagi. Yang kebiri Bapak. Aku mau beli berapa? Jahe untuk A1 channel. Hah? Beli berapa? Jahe untuk A1 channel. Ini jangan berapa? A1 channel. Luka 10. Satu channel ya? Lu mau? Mau. Oh ini kasih dulu nih. Hah? Sampai Mana? mau ya? Sampai. Mau kasih dulu satu. Kasih. Sampai mau ya? John, lu udah mau foto lu. Dia bilang satu nih. Oke. Vision ini bagus untuk bikin kulit halus. Betul. Iya, Pak. Tapi kalau yang setua ya dia perlu sudah mau bikin apa? Ambil tiga. Ocep. Mana? Ocep. Ini siapa ya? Ya Bapak. Pange siapa yang hadir? Ada ini Nonepung. Ini sudah kasih itu. Nanti baru. Ocep. Oh ini. Yang punya tahu sehari-hari. Jadi yang pakai sebelum ini. Ini pasti.
John. Ini satu, kalau ini satu. Ini dua, enak. Ini enak yang kita sama mesin. Mungkin ada segmen. Satu sekali. Ini yang kami apa ya? Dua. Oke. Pak ya, kenapa ya? Mama mau hafal sampai mana? Ini minyak kayu. Apa nih? Ini dua berapa? Ini? Oke, dua. Satu. Ini apa ya? Hah? Ini sambal ya? Ini sambal ya? Ini kalau di Asia begini makan. Kenapa mau mau nih? Pak Gup izin mau penegasan soal dana 1 triliun dari UMKM, dari Kementerian UMKM tadi, mau penyaluran KUR dari Bank NTT. Jadi begini, sejak lama saya sudah minta juga untuk Bank NTT mengajukan permohonan agar kita juga menjadi bank yang menyalurkan KUR untuk Provinsi NTT. Dan KUR itu memang di bawah otorisasi dari UMKM dan Kemenko Perekonomian. Sudah berproses, memang kita kemarin masih NPL-nya cukup tinggi, lebih batas maksimal. Kemarin melalui RUT sudah kami turunkan, jadi kredit macet yang dari KUR itu sudah kita pindahkan posisinya menjadi turun saat ini, tapi tetap akan ditagih ya, tapi sudah turunkan di bawah yang diminta oleh Kementerian. Dan setelah itu turun, kami sejak bulan Juni ini sudah mulai bisa mengajukan dan mendapat untuk bisa menjadi bank penyalur kredit UMKM, kredit KUR di NTT. Kemarin kami sudah berkomunikasi, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kita rencananya akan mendapatkan, Bank NTT maksud saya, akan mendapatkan dukungan untuk bisa menyalurkan KUR di NTT sebesar kira-kira 1 triliun. Nanti kami akan pakai skema yang paling bagus, sehingga nanti kita akan pastikan bahwa KUR itu dinilai dengan baik, akan digunakan dengan baik oleh masyarakat untuk menggerakkan ekonomi di level bawah, termasuk tadi juga jenis produk, menggerakkan sektor pertanian, kelautan perikanan, peternakan dan juga sektor perkebunan, dan didampingi oleh dan bersama dengan lembaga-lembaga untuk bisa memastikan bahwa KUR ini produktif bergerak di lapangan dan bisa dikembalikan lagi kepada Bank NTT. Sehingga NPL-nya kita lakukan di bawah 1, 0, sebagaimana juga penyalur KUR yang juga bagus. Dan kalau ini bisa berjalan baik, saya pastikan bahwa program One Village One Product se-NTT akan dibiayai oleh KUR ini, didampingi nanti oleh tentu ada pemerintah kabupaten kota se-NTT, juga oleh teman-teman pengusaha, oleh lembaga keagamaan, kampus dan sebagainya. Jadi mereka juga bisa menjadi mitra dari penyaluran kredit ini di lapangan. Saya lagi dibikin dan mudah-mudahan segera akan kita dapatkan polanya setelah kami nanti akan juga rapat nanti dengan Bank NTT untuk merapikan plan bisnis Bank NTT ke depan bersama para pemegang saham, saya dan para bupati wali kota dan duduk bersama di soal ini. Bapak soal miras tanggapan BPH. Saya kira begini, soal miras tadi kita sudah dengar bahwa ada memang harus kita lihat ada peraturan regulasi agak ketat soal miras. Tapi tadi Badan POM sebagai salah satu bagian di luar Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sudah punya komitmen untuk mendampingi. Ini sudah bagus. Kalau Badan POM mendampingi itu nanti miras yang dihasilkan oleh Kabupaten Kupang, TTS, oleh Sumba, oleh Flores, itu semua bisa didampingi. Yang pasti yang sudah Badan POM mendampingi itu kan adalah di Aimere.
Saya kira teman-teman dari MRE sudah bisa sekarang dapatkan, mau ke MRE sudah lebih top. Itu hasil dari penampingan Balai POM. Dan saya dengar itu di Miras di Momere itu setelah datang oleh Balai POM itu peningkatan penjualan dan produksinya bisa 3 kali lipat. Nah ini yang coba kita jaga agar produksinya bagus, dijual dengan baik dan jangan ada ekses negatif yang juga kadang-kadang menyertai kalau tidak diatur dengan baik. Tapi yang penting sudah tadi kita dukungan Badan POM untuk mendampingi kita. Jadi teman-teman besok kita akan nanti ada produk-produk miras lokal juga yang bisa kita dapat. Pak Gub, izin mungkin apa pesan untuk masyarakat NTT terutama untuk UMKM? Saya pikir saya kasih Pak Bupati itu Pak. Jadi beliau pesan keras. Baik, pesan untuk UMKM NTT Pak Bupati terkait dengan dukungan dari Balai POM dan juga dari dana 1 triliun dari Bank. Jadi ini kan sudah ada dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi. Kita sangat mengharapkan para pelaku UMKM ya, dapat menerima sebagai sebuah berkat untuk bagaimana menggunakan anggaran yang ke depan akan dikucurkan untuk pengembangan UMKM yang ada sehingga ini dapat meningkatkan pendapatan daripada pelaku UMKM tersebut. Yang pasti pemerintah provinsi ya bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota akan terus berupaya dengan adanya bantuan-bantuan dari pusat khususnya penyaluran kredit ringan ini ya yang nanti akan ditangani oleh Bank NTT ini, kita sangat mengharapkan ada tanggapan baik ya, dari pelaku-pelaku UMKM sehingga dapat menggunakan anggaran tersebut di dalam pengembangan UMKM yang ada sehingga ini dapat memacu ke depan bagi pelaku UMKM. Cukup ya? Cukup. Terkait dengan tadi yang orang tanya saya soal menyambut UMKM naik, malah UMKM. Jadi nanti saya sama Pak Wakil Gubernur sudah berdiskusi soal ini. Aspirasi itu muncul dari acara kemarin. Acara One Kulit One Product itu kan kami perpanjang jadi 1 malam, jadi 2 malam kan. Ternyata luar biasa pembeliannya dan luar biasa responnya. Ya nanti malam UMKM ini akan kita selenggarakan. Nanti dipersiapkan dari minggu ini kita kan ada Idul Kurban ya. Pada televisi Jumat kita mulai Jumat minggu depan. Nanti kami dari provinsi akan menyiapkan ini untuk istilahnya sepanjang tari kita mulai bikin ini. Nanti kami akan minta Pak Sony untuk nanti yang ini dulu untuk yang minggu depan. Nanti bersama dengan UMKM terutama yang ada di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang mulai bisa mengisi juga di sini. Jadi sepanjang tari nanti ini kita akan bikin mulai Jumat jam 6 sore sampai dengan besok Sabtu jam 10 pagi itu kan ditutup nih jalan tari. Itu orang bisa membeli produk UMKM yang kita pajang sepanjang ini. Itu bagian dari dukungan pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten kota di NTT. Khususnya kita mulai dulu dari Kota Kupang dan Kabupaten Kupang untuk isi di sini. Kita mulai menggerakkan produk UMKM. Yang ini pasti masih kita ajak. Yang tadi sudah dapat. Kita ajak Pak Suluh itu tetap. Mungkin terkait NTT Mart seperti apa NTT Mart? Ya, nanti itu yang satu-satu. Kita duluan dengan produk. Kalau sudah produknya sudah oke, NTT Mart jalan. Bapak soal lokasi UMKM itu nanti gratis nggak Bapak? Kan biasanya ya masih gratis. Nanti kami yang penting ini, kalau tadi ada catatan dari Polda, kita izin Polda baik-baik. Makanya karena kita pakai badan jalan itu masih izin Polda dulu, dan nanti juga Polda juga bisa melakukan pengamanan sesuai. Terima kasih ya.